Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak menonton kartunnya Si Pencopet. Perkenalkan, nama saya Linda Umi Ramadun dari SMA Negeri 1 Dempet. Kepada Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi tentang politik dinasti harus dihapuskan di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan argumen saya mengenai mosi, saya ingin menyampaikan beberapa definisi singkat mengenai mosi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan dengan sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan dinasti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Jadi, pengertian politik dinasti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suksesi penjabat yang dilanjutkan oleh kerabat yang berkuasa. Di sini saya menyetujui mosi kali ini, yaitu politik dinasti harus dihapuskan di Indonesia. Karena jika politik dinasti ditetapkan, akan bahaya di negara demokrasi, yaitu dapat menyebabkan berhentinya fungsi partai sebagai sarana rekrutmen kader, sehingga anggota keluarga dinasti yang telah memiliki modal, finansial, popularitas dipandang lebih potensial menang dalam pemilihan dibandingkan orang biasa. Hal tersebut didukung oleh sistem pemilu di Indonesia yang sangat fokus pada personal dibandingkan program. Mahkamah Konstitusi pernah menolak anti-politik dinasti yang sebenarnya bisa menjadi penghalang menjamurnya politik kekerabatan. Larangan politik kekerabatan sudah tercantum dalam UU Pilkada nomor 8 tahun 2015. Namun digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam politik. Mestinya politik dinasti harus dilarang dengan tegas. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan berpotensikan marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan anggaran negara atau uang rakyat. Bisa jadi politik dinasti untuk meneruskan estafet kepemimpinan dalam mengamankan hal-hal tertentu yang mengabaikan kepentingan rakyat. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan yang elit, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Terlebih politik dinasti juga sulit mewujudkan cita-cita demokrasi. Fungsi kontrol kekuasaan lemah dan tidak berjalan efektif. Ini juga berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti juga melanggar sila keempat Pancasila, karena politik dinasti hanya memberikan pilihan terbatas kepada masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini berarti hak masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik dipotong oleh oknum tertentu. Jadi, kesimpulan dari penyampaian argumen saya, politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita, Indonesia. Sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Saya tekankan sekali lagi bahwa saya setuju dengan mosi politik dinasti harus dihapuskan di Indonesia. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian penyampaian debat saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.